Broker sebenarnya nggak salah, Pak. Broker tuh nggak salah, company itu nggak salah. Yang salah tuh oknumnya. Ya, sama aja dong. Oke, suara saya jelas mungkin ya sampai di sini. Lalu saya tadi lihat ada yang dari Kalimantan Barat dan juga ada dari Madura. Oke, Pak Made dari Bali. Terima kasih ya Pak. Nanti bulan depan saya ke sana lagi. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas masalah konsultan. Konsultan ini menjadi sangat pelik. Kenapa? Karena banyak sekali trader-trader pemula sangat bergantung kepada konsultan. Kita sudah tahu yang namanya konsultan di bisnis forex itu adalah penasehat dagang. Seperti halnya penasehat dagang lainnya, tentunya konsultan ini harus mempunyai suatu kelebihan dibandingkan dengan yang dikonsultani tentunya. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah tahu di bisnis forex ini adalah bisnis paling berbahaya di muka bumi ini. Lebih dari 90% orang loss di bisnis ini, dan kurang dari 10% itu berhasil konsisten di bisnis ini. Kebodohan kita adalah kita selalu berada di 90% dan bergaul sama orang yang 90%. Itu sebabnya kenapa banyak sekali orang yang loss di bisnis ini. Ada suatu perumpamaan yang sering terjadi dalam bisnis forex. Apabila Anda mempunyai uang dan masuk ke bisnis forex, maka Anda akan mendapatkan sebuah pengalaman. Tetapi apabila Anda mempunyai suatu pengalaman di bisnis forex, pasti Anda akan mendapatkan uang. Hal inilah yang menyebabkan bisnis ini menjadi bertambah buruk setiap harinya dari waktu ke waktu tentunya. Ini disebabkan banyak sekali trader-trader pemula tidak mengindahkan aturan mainnya. Banyak sekali trader-trader yang hari ini belajar, besok kepingin sudah menjadi master trader. Dan tentunya banyak sekali yang menjadi trader ugal-ugalan tentunya. Hal ini kenapa terjadi? Karena pergaulannya itu selalu ada di 90% orang yang gagal. Tapi kan sulit untuk mencari orang yang 10%. Memang sulit mencari orang yang 10% yang bisa konsisten profit di bisnis ini. Mengapa? Karena pada prinsipnya apabila kita mempunyai suatu keahlian, biasanya akan dibuat menjadi eksklusif, menjadi mahal, menjadi semua orang sepertinya tidak bisa masuk ke dalam bisnis tersebut. Edukasi yang mahal ini sebenarnya hanya membuat suatu segmentasi bahwa bisnis ini memang tidak untuk semua orang. Bisnis ini memang mudah, kalau tidak buy pasti sell. Tapi ingat, bisnis ini tidak untuk semua golongan. Broker biasanya memberi kemudahan bagi semua customernya untuk dapat bertransaksi dengan modal yang sangat kecil, dengan leverage yang sangat besar tentunya. Ini juga yang membuat para trader pemula berubah menjadi scalper. Scalper sebenarnya adalah suatu metode trading yang seharusnya dipunyai oleh trader-trader profesional. Trader-trader yang mempunyai jam terbang yang tinggi. Scalper atau trading jangka pendek. Entry buy misalnya, harga naik sedikit dapat 10 sampai 50 atau $100 dia keluar. Tapi biasanya pada saat dia melakukan open posisi buy dan harga tidak sesuai dengan harapan, dia akan floatingkan dengan mencapai ribuan US dollar tanpa ditutup. Itulah yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap pemula. Yang namanya scalper
itu sama dengan sniper. Dia harus akurat, dia harus cepat, dan dia harus teliti. Dan tidak kalah pentingnya, dia harus disiplin. Bapak dan Ibu, scalper inilah yang sering menjadi primadona bagi para trader pemula. Padahal kita tahu bahwa yang namanya scalper itu tidak diperuntukkan untuk pemula. Mengapa demikian? Karena pemula tidak pernah mengerti dengan detail bagaimana analisa teknikal dengan baik. Karena pemula tidak pernah tahu bagaimana arah besar market. Dan yang jelas, biasanya pemula tidak pernah disiplin. Itu sebabnya dapatnya sedikit lalu loss-nya banyak. Scalper yang mempunyai suatu tingkat konsistensi yang tinggi tentunya, profit yang sedikit akan dibarengi dengan loss yang sedikit pula. Misalnya, buy, dapat $30, close. Buy, turun, atau rugi $30, close juga. Apabila ini terjadi, ini hanya menguji masalah metodenya saja. Apabila metodenya 7:3, artinya 7 kali profit, 3 kali loss, sudah bisa menutupi kerugian yang terjadi. Tapi apabila tidak disiplin, yang sering kita lihat bahwa take profitnya 30%, take profitnya $30, tetapi stop lossnya bisa $100-200. Ini artinya satu kali loss kita bisa tertutupi dengan 3 atau 6 kali trading, dan hal ini tidak masuk akal. Dan inilah yang sering diajarkan sama konsultan-konsultan Anda. Di dalam trading forex ada satu prinsip yang tidak pernah dilakukan oleh para trader, yaitu yang pertama adalah selalu tidak berpegang kepada risk management, mengelola resiko, keamanan. Itu menjadi prioritas utama dibandingkan profit itu sendiri. Kemarin di dalam YouTube saya ada yang komen, kalau saya menggunakan metode kamu, Riz, untungnya lama, dapatnya sedikit. Memang uang nggak habis. Bapak dan Ibu, sebenarnya pemikiran tersebut salah. Mengapa demikian? Yang penting dalam trading itu adalah aman. Bagaimana Anda mengelola risiko, itu yang paling penting. Setelah kita dapat mengelola risiko, maka keuntungan itu pasti akan terjadi. Besar atau kecilnya profit tentunya akan sebanding dengan jam terbang Anda. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat secara umum, kita coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh hedge fund. Tahun 2018 misalnya. 1 tahun keuntungannya itu nggak lebih dari 53%. Saya ulangi Bapak dan Ibu. 2018, pengelola dana terbaik di dunia hanya bisa mengumpulkan sekitar 53% setahun. Trader yang baru kemarin dan yang komen gitu ya di YouTube itu kepingin punya penghasilan 1 bulan itu sekitar 20-30%. Kalau 20% tandanya 1 tahun 240%. Hello, you bisa kelola BlackRock gitu. Apapun itu Bapak dan Ibu, jangan pernah percaya dengan konsultan-konsultan yang mempunyai track record yang sangat bagus di media sosial. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu tidak akan bertahan lama. Tahun 2019 kita lihat hampir sama, tidak bisa mencapai sekitar 60% setahun aja nggak bisa gitu. Dan tahun 2020 apa yang terjadi? Semua hedge fund juga melintir kalau melihat tahun 2020. Kadang-kadang kita di dalam trading itu mendapat 5% sebulan itu seperti aib
jika dibandingkan dengan orang-orang yang jago trading katanya gitu. Yang bisa mencapai 10% itu sedikit gitu. Tapi hari ini saya melihat bahwa banyak banget orang yang rugi di bisnis ini. Itu sampai miliaran rupiah. Padahal edukasinya nggak kurang, pinternya nggak kurang, sekolahnya juga nggak rendah-rendah amat. Tapi sayangnya mereka menganggap bisnis forex adalah bisnis yang bisa membuat Anda menjadi cepat kaya. Padahal di balik kecepatan kaya Anda ada risiko yang lebih besar lagi. Apabila kita mulai melakukan suatu investasi, transaksi, trading, apapun itu, yuk kita berbicara di depan masalah keamanan. Yuk kita berbicara di depan masalah pengelolaan risiko. Jangan pernah kita berbicara masalah profitabilitas di depannya. Mengapa demikian? Yang penting bagi investor itu adalah keamanan dananya. Mengapa mereka senang taruh di deposito? Deposito itu hanya menghasilkan 3-4% setahun. Karena aman. Apa yang terjadi pada saat kita trading? Kita dapat 4% satu bulan, 5% satu bulan. Sepertinya kita adalah orang yang paling bodoh atau trader yang paling tolol di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, 5% dikalikan 1 tahun itu sudah menjadi 60%. Lebih hebat daripada fund manager yang ada di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, itu sebabnya kadang-kadang kita saat kita trading, kita butuh partner. Kalau kata Pak Adi Murbini bilang gitu, itu butuh yang namanya investor partner, bukannya master katanya. Ada seseorang yang bisa menasehati, memberikan suatu nasihat terhadap perdagangan yang terjadi, memberikan suatu gambaran ke depannya bagaimana membuatkan suatu trading plan, membuatkan suatu strategi trading yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak pernah punya konsultan, kadang-kadang kita senang dengan otodidak. Otodidak bagus. Berapa lama kita akan menjadi seorang yang bisa menghasilkan 3% saja sebulan. Tapi selama bertahun-tahun, masalahnya adalah kita selalu mengatakan bahwa profit di atas 5% di bawah 10% di forex itu adalah pekerjaan yang bodoh. Tapi kalau saya balik, yang profitnya besar sekitar 20-30% per bulan, ada nggak sampai hari ini selamat? Nggak ada. Ada race robot namanya Net 1110 misalnya. Itu bukan trading. Itu namanya money game. Kita bisa lihat nanti berapa lama kemudian dia akan jatuh. Tapi nggak lama kemudian juga nanti YouTube saya juga banyak komen dari mereka-mereka. Tapi apapun itu, pada saat Anda nggak punya konsultan, nggak ada orang yang tempat berbagi. Saya dapat slide ini dari Pak Hari, dan Anda bakal dipukulin sama pair-pair yang ada. Mau tidak mau, Bapak dan Ibu, yuk kalau mau trading, cari dulu konsultan yang baik. Yang repotnya memang, di dalam bisnis ini, di dalam suatu perusahaan atau suatu broker, sudah nggak jelas lagi mana yang namanya konsultan, mana yang namanya marketing. Marketing itu memang kerjanya menawarkan, menjual, bukan menganalisa, bukan mengkonsultasikan. Jadi kalau Anda datang ke salah satu broker, Anda harus tanyakan dulu Anda sebagai marketing atau Anda sebagai konsultan. Kalau konsultan itu memang menasihati dagang, tapi tidak mentransaksikan. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti di Indonesia ini, pekerjaan marketing dirangkap juga sama konsultan. Udah gitu langsung ujung-ujungnya ditradingkan juga gitu loh sama marketingnya. Kenapa ditradingin? Ya karena saya nggak bisa trading. Ya tapi kenapa harus marketingnya? Ya karena dia bagus ngasih presentasinya.
Baik Bapak dan Ibu, yuk kita harus tahu dulu bagaimana kriteria. Kalau kita bertemu dengan seorang konsultan di Forex, mau dalam negeri, luar negeri sama aja. Kalau luar negeri lebih halus lagi. Dia pakai IB. Ujung-ujungnya memang Anda harus masuk ke dalam broker itu, gitu. Dan nggak pernah ketemu langsung. Gitu. Itu yang terjadi kalau di luar negeri, karena kan nggak ada kantornya di dalam negeri. Kalau yang di dalam negeri atau lokal, itu biasanya marketingnya ketemu dengan Anda. Biasanya bawa manajernya menjelaskan. Nah, pada saat manajernya ini menjadikan dirinya sebagai konsultan, tentunya Bapak dan Ibu perlu kita diskusi bagaimana sih seorang konsultan forex yang benar gitu. Yang pertama adalah tentunya kita akan melihat yang namanya pendidikannya. Bapak dan Ibu, hanya di bisnis ini, saya ulangin lagi, hanya di bisnis ini ada seorang master atau doktor atau profesor yang percaya analisanya sama anak lulusan SMA. Ini hanya di bisnis ini nih. Ada seorang eselon 2, 1, 3 gitu, yang percaya analisanya dengan anak yang gak lulus SMA. Dan hanya di bisnis ini yang Anda setiap harinya naik BMW percaya sama konsultan yang naik sepeda motor. Bapak dan Ibu, logis nggak sih? Sebenarnya nggak logis. Tapi kita selalu sepertinya dikejar-kejar sama mereka untuk memasukkan uang, dan tenang saja, ujungnya pasti akan profit. Tapi kita nggak pernah ngecek pendidikannya konsultan tersebut, lulusan perguruan tinggi mana, negeri, swasta, dalam, luar negeri. Lebih parah lagi, pernah di perguruan tinggi nggak konsultan? Bapak dan Ibu, ini nggak pernah kita cek sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu ketemu lagi konsultan yang seperti itu, yuk dicek Bu, Pak. Mengapa demikian? Karena kita nggak akan bertanya sama orang yang punya pendidikan lebih rendah dibandingkan kita. Suatu hal yang aneh tentunya apabila Bapak dan Ibu percaya sama orang yang pengetahuannya jauh di bawah Bapak dan Ibu. Karena pada prinsipnya bisnis forex itu, yang pertama, dia harus pintar matematikanya. Jadi kalau ada konsultan, ada mentor, ada marketing, matematikanya nggak bisa, Anda jangan harapkan uang Anda akan berkembang cukup signifikan di bisnis ini. Atau bahasa kasarnya sih, kalau masih ada uangnya sih masih untung gitu. Paling sebulan udah kelar gitu. Inilah yang membuat sebenarnya wajahnya bisnis forex itu menjadi sangat-sangat buruk sekali. Mengapa demikian? Karena broker itu selalu menerima orang di bisnis ini, itu yang dilihat cantiknya, cakepnya. Mereka nggak pernah lihat apa yang namanya dalam otaknya, pendidikannya. Yang penting menarik, yang penting dapat membawa klien masuk ke dalam perusahaannya. Broker luar lebih parah lagi. Naruh foto yang bagus di media sosial, yang cakep gitu. Padahal yang chatting si laki. Nah, Bapak dan Ibu, matematikanya bagus nggak sih? Karena ini butuh suatu perhitungan yang mumpuni tentunya. Kadang-kadang saya ngobrol, ada suatu konsultan, nggak perlu disebutin lah broker mana. Saya cuma mengatakan bahwa kalau saya buy gold di harga ini, lalu equity saya sekian, saya akan habis di harga berapa? Dia nggak bisa ngitung loh. Anda bisa bayangin? Kalau saya lihat kartunya, kartu namanya, jabatannya Vice President. Anda bisa bayangin? Itu kalau di perusahaan Toyota atau Astra gitu ya. Vice President tingginya udah kayak apa tuh jabatan? Di bisnis ini, Vice President tuh bisa ganti-ganti gitu loh. Dalam hitungan bulan, sesuai kontrak. Bapak dan Ibu, yuk jangan pernah terkesima sama yang namanya jabatan. Anda harus lihat pendidikannya seperti apa. Dan yang kedua, konsultan juga harus menguasai yang namanya ilmu ekonomi, terutama makroekonomi. Karena pada prinsipnya harga itu bergerak, itu karena ada faktor keuangan, ekonomi, bahkan geopolitik yang bergerak. Konsultan-konsultan zaman dulu
Itu cuman bawa kertas yang isinya grafik, lalu dia coret-coret, ini udah break ke sini, nanti dia akan ke sini. Apabila itu terjadi, seharusnya pemerintah ini nggak perlu menggunakan bantuan untuk subsidi A, subsidi B gitu ya. Cukup dengan menggunakan grafik harusnya corona udah bisa turun. Karena bisa ditebak. Corona itu virus yang penyebarannya bisa menjadi jauh lebih tinggi apabila pemerintah tidak melakukan penguncian. Tapi kalau dikunci, itu virus penyebarannya bisa terhambat. Data yang masuk ke rumah sakit, orang yang terinfeksi pasti turun, grafiknya juga pasti turun. Itulah fundamental. Dan itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang atau konsultan yang mengerti masalah ilmu ekonomi. Jadi kalau ada konsultan mengatakan bahwa fundamental nggak penting gitu ya, penting grafik. Bapak dan Ibu, Anda cukup bilang bahwa oke, saya sibuk, Anda silakan keluar. Itu yang terbaik sebenarnya. Karena konsultan yang Anda pilih nggak smart-smart banget sebenarnya. Dan yang terakhir, paling tidak seorang konsultan itu harus menguasai ilmu indikator yang terjadi itu menggunakan metode statistik. Gimana ceritanya mereka nggak tahu yang namanya regresi linier. Rumus-rumus statistik aja nggak ngerti. Gimana ceritanya? Dan dengan tenangnya mereka mengatakan bahwa yang namanya stokastik itu bohong, nggak bisa dipercaya. Hello? Itu indikator dibuat dengan rumus yang cukup detail. Padahal dia sendiri juga nggak bisa bikin indikator. Dan dia mengatakan bahwa indikator yang ada dibilang sampah. Saya cuma mengatakan bahwa ini konsultan kayaknya pikniknya kurang jauh kayaknya. Temennya kurang banyak kayaknya. Temennya kurang banyak ya Pak. Iya, jadi mau nggak mau kayaknya semua itu salah kecuali metodenya dia. Iya. Dan yang menarik adalah kadang-kadang mereka menggunakan apa yang namanya, saya nggak mau pakai indikator, saya cuma pakai pola candle saja. Ya saya juga pakai pola candle kok, saya juga pakai indikator kok. Tapi intinya cuma satu, bahwa mengerti dulu. Kalau Anda nggak mengerti metode statistik, Anda nggak mengerti ilmu statistik, jangan coba-coba untuk meramalkan suatu grafik yang akan terjadi di kemudian hari. Konsultan forex itu harus profesional. Ini biasanya konsultan forex itu profesional nggak, kepo iya gitu loh. Ngelesnya jauh lebih banyak dibandingkan omongan ilmiahnya. Udah gitu banyakan ngeluh lagi. Ini kenapa kon saya kayak begini? Iya soalnya nih kemarin nih Donald Trump nge-tweet kita. Semuanya harusnya sudah ada prepare. Semua sudah direncanakan. Semua harus ada strateginya. Dan kalau itu dapatnya profitnya kecil, ya belajar lagi. Karena pada prinsipnya, pada saat seorang menjadi sniper atau pasukan khusus, dia hanya menembakkan pelurunya satu kali kepada satu orang musuh. Itu yang namanya sniper. Sama mas scalper, dia hanya entry dan habis itu di entry langsung naik. Dan orangnya pasti jago yang seperti itu. Tapi ingat, seorang sniper itu sudah berlatih bertahun-tahun untuk menjadi seorang sniper. Anda jadi scalper hanya berlatih 2-3 minggu gitu. Sniper, sebelum dia masuk ke medan perang dan menembakkan satu peluru untuk satu musuhnya, itu dia sudah menghabiskan ribuan peluru saat dia melakukan latihan. Lah kita suruh demo aja nggak mau gitu loh. Terus kita kepingin jadi orang profesional. Lebih parahnya lagi, orang itu ngajarin lagi. Kenapa? Karena masuk foreknya duluan, makanya dia bisa jadi konsultan. Ini aneh ya, orang jadi konsultan tuh bukan karena dia pinter, karena masuk di perusahaan itu duluan gitu. Apapun itu Bapak dan Ibu, seorang itu harus profesional. Kalau nggak profesional, jangan jadi konsultan. Kalau nggak mau jatuh dari pesawat terbang, jangan jadi pilot. Kalau nggak mau kebakar, jangan jadi petugas pemadam kebakaran. Jadi konsultan kok nggak mau disalahin. Yang selalu dikatakan adalah kliennya salah. Padahal semua klien itu nurut sama konsultannya, nurut sama penasihat dagangnya.
Yang bodoh siapa? Ya bodoh konsultannya lah. Yang bodoh kok marketingnya lah. Yang bodoh mentornya lah. Nggak ada klien yang bodoh. Justru klien itu pinter. Kenapa? Klien itu kaya. Kekayaan klien jauh lebih besar dibandingkan kekayaan konsultan. Sehingga konsultannya yang harus lebih profesional tentunya. Iya Pak, soalnya saya capek. Soalnya kemarin saya begadang nungguin harga. Konsultan yang pinter bisa jaga badan tentunya. Kalau nggak mau sakit, ya jaga kesehatan, kan gampang sebenarnya. Dan yang terakhir, konsultan itu juga harus smart. Konsultan diam aja. Ini konsultan apa tukang codingnya IT gitu. Nggak bisa ngomong. Ini adalah sisinya dari, kalau kita mau lihat, Anda bisa lihat konsultan itu berkualitas apa enggak, Anda bisa cek dari sininya. Lalu setelah itu, Anda juga akan bisa ngecek selain pendidikannya, rekam jejaknya. Bapak dan Ibu, yang namanya konsultan itu, kalau dia hebat, itu jejaknya, itu sudah ada di elektronik, sudah ada di media sosial. Hari gini kan bukan yang seperti zamannya Firaun, yang kalau misalnya kita mau promosi harus lari-lari gitu, pakai toa gitu, ngasih selebaran, nggak penting. Sekarang itu kan Anda sudah bisa melakukannya lewat media sosial. Anda punya website, Anda punya blog, Anda punya fanpage, semuanya terlihat. Orang boleh lolos dari kantor polisi, tapi orang nggak bisa lolos dari jejak datanya Google. Sekali nama Anda dibilang penipu, itu akan keluar terus. Sampai Anda mati pun nggak akan selesai tuh, jejaknya ada. Nah ini kok ada konsultan yang katanya jago, diketik namanya nggak keluar di Google. Lah kalau kita makan aja nih, orang Amerika, orang Eropa itu nggak tahu yang namanya masakan rawon, itu nggak tahu. Itu begitu kita ketik rawon, itu akan keluar. Misalkan di Jawa Timur gitu. Ini katanya konsultannya hebat, diketik namanya di Google nggak keluar gitu loh. Facebooknya nggak ada, hasil katanya, ya kita kan nggak pakai Facebook, kita nggak, ya kalau emang nggak mau terkenal, nggak usah jadi konsultan, jadi dukun aja kayaknya. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu perlu juga melihat berapa lama dia berbisnis di bisnis forex ini. Bisnis forex itu di Indonesia itu mulai dari tahun 2000. Jadi kalau kita lihat sudah 20 tahun. Sudah berapa lama dia di bisnis forex? 2 tahun, 3 tahun. Belum lama, minimal di atas 10 tahun. Setengah dari perjalanan yang ada di Indonesia. Kalau mau jadi konsultan, kalau mau jadi marketing aja sih nggak apa-apa. Marketing baru 2 bulan kemarin juga nggak apa-apa, kan marketing. Tapi kalau Anda mengatakan diri Anda menjadi konsultan, ya harus pernah lewatin dong hal-hal yang pernah terjadi. Gimana ceritanya kita belum pernah mengalami apa yang namanya subprime mortgage, apa yang namanya Indonesia pernah krisis, nggak pernah ngalamin apa yang namanya perang dagang, nggak pernah ngalamin yang namanya perang teluk. Gimana ceritanya kita nggak pernah ngelihat pasar pada saat itu terjadi? Kalau sampai ada konsultan yang mengatakan, iya ini baru, kalau bisa ganti konsultan, cari konsultan yang lebih lama di perusahaan itu, cari aja. Kalau enggak ya manajernya atau siapa. Karena makin lama dia bertransaksi, biasanya kehati-hatiannya makin tinggi. Kalau konsultan-konsultan yang newbie itu nggak mikirin keamanan, yang penting profitnya besar gitu. Bapak dan Ibu juga bisa melihat bahwa datanya dia mempunyai klien banyak apa enggak gitu loh. Lalu kliennya masih bisa bertahan nggak sampai sekarang? Ada nggak klien dia yang lebih dari 5 tahun yang masih dia handle? Ada nggak klien yang lebih dari 10 tahun yang dia bisa handle sampai hari ini dan hubungannya baik? Konsultan-konsultan kaleng-kaleng itu biasanya dapat klien 2 bulan kemudian ribut karena kliennya habis uangnya gitu. Dan Anda ada klien yang nomor D, nomor 3 gitu. Yang 2 bulan lagi bakal habis. Terus dapatnya dari mana? Ya tanya aja, lihat aja buktinya. Konsultan itu kalau datanya ditutup-tutupin, tuh orang pasti nggak bener gitu loh. Nanti penyesalannya pasti terakhir. Anda pasti dikasih profit sebulan, 2 bulan, bulan ketiga tuh Anda dihabisin. Dan yang waktu bulan pertama itu pasti Anda cuma disuruh masuk sekitar 10, 20, 30, 50 juta, bahkan 100 juta. Di bulan kedua karena profit Anda akan tambahkan menjadi 200 atau 400 juta. Di bulan ketiga begitu Anda masukkan 1 miliar, kelar itu.
Masa-masa itu sebenarnya harusnya sudah lewat dan nggak perlu diulang oleh konsultan-konsultan dari broker manapun. Tapi kenyataan itu masih dilakukan juga dan penipuan kayak gitu masih sering terjadi. Dan korbannya nggak bisa ngapa-ngapain karena kan dia udah bikin perjanjian, semuanya udah centang, sudah oke. Mengerti resiko iya, begitu habis diributin secara hukum brokernya menang. Siapa yang bodoh? Dua-duanya lah kalau saya bilang. Konsultannya penipu, kliennya nggak mau edukasi, nggak mau belajar, ya sama lah. Seorang konsultan biasanya dia suka membuat suatu tulisan, meninggalkan jejak gitu. Ini konsultan nggak pernah nulis, nggak pernah sekali ngepost cuman profit doang, yang biru-biru. Pernah nggak membuat suatu karya gitu? Enggak, kalau nggak pernah ya repot ya. Uang Bapak dan Ibu itulah yang akan dijadikan. Ingat ya Pak, itu yang akan dijadikan sasaran untuk mereka latihan transaksi. Latihan pakai duit orang, itu paling enak dibandingkan latihan pakai demo atau duit sendiri. Dan itu yang dilakukan sama konsultan-konsultan sekarang. Bapak dan Ibu juga bisa mengecek berapa banyak sih sebenarnya klien-klien yang komplain sama dia. Semakin banyak tentunya Anda nggak perlu pakai konsultan ini, masih banyak konsultan lain. Dan yang terakhir adalah Anda juga harus tanya, si konsultan itu udah berapa banyak loss-nya, udah berapa gede loss-nya gitu. Bukan berarti yang gede loss itu yang bagus, enggak, kalau dia nggak pinter ya enggak. Tapi kalau dia bilang, saya belum pernah loss Pak, katanya, wah itu hati-hati. Karena berikutnya adalah uang Anda yang akan dibikin loss sama dia sebagai pengalamannya dia. Bapak dan Ibu, konsultan itu harus mempunyai suatu pengalaman trading yang cukup panjang, jam terbang yang cukup panjang, sehingga dia bisa mengatasi adanya gejolak pasar di kemudian hari. Jangan ngelihat track record yang sudah-sudah, karena itu kan histori, itu kan sejarah. Sama candle, candle itu kan cuma sejarah. Apakah candle itu selalu berurang? Enggak juga tuh. Saat ini buktinya begitu Trump nge-tweet ya terbang harganya, nggak sesuai kok dengan susunan candle yang ada, dengan pola candle yang ada, enggak akan sama. Anda perlu hati-hati sama konsultan yang punya jam terbang yang tidak terlalu tinggi atau masa kerjanya masih pendek. Jangan pernah percaya. Dan yang penting adalah saat Anda buka, nggak tahu Facebook, Instagram atau apapun, Anda lihat hobinya apa gitu. Lah hobinya aja kebut-kebutan gitu ya. Naik motor trail gitu ke naik motor gunung segala macam. Itu adalah olahraga yang sangat beresiko gitu. Itu orangnya juga pasti punya karakter yang seperti itu. Artinya apa? Artinya Anda menitipkan uang sama orang yang punya sifat memang high risk. Jadi kalau habis nggak usah komplain. Jadi kalau ada konsultan terus dia nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, kita nggak punya YouTube, nggak punya apa gitu. Ini sebenarnya konsultan zaman sekarang atau zaman dulu gitu. Harusnya semua transparan. Karena konsultan itu adalah penasihat dagang bagi setiap kliennya. Dan kliennya mempercayakan untuk semua sarannya dia. Dan Anda nggak transparan. Dan itu tidak baik tentunya. Dan yang terakhir, konsultan forex itu harus punya metode gitu loh. Metodenya apa? Jangan cuman panah 3 ke atas dibilang buy gitu. Padahal itu di ujung balik lagi. Bikin robot lagi, robotnya dijual lagi. Ya yang jual sih penipu, yang beli ya blow on. Cuman itu aja sih sebenarnya. Panah 3 turun sell gitu. Ada yang iklan di TV gitu. Dibeli gitu. Itu robot kalau dibeli itu rugi gitu ya. Memang bisa dijual secondnya? Nggak bisa. Saya bukannya anti robot, tapi robot-robot yang saat ini buat saya hanya pemikirannya pembuat robot. Walaupun kalau menurut saya itu semuanya hanya pakai technical aja. Dan kalau misalnya dia pakai robot, dia pasti cari broker yang spreadnya kecil gitu. Yang komisinya nggak ada gitu. Yang swapnya nggak ada gitu. Itu kalau profit pun nggak bakal dibayar sama broker yang kayak begitu. Karena dengan sistem robot itu tentunya broker atau LP itu nggak bisa ngelemparnya secara cepat. Mau nggak mau, tiba-tiba dia membuat penumpukan. Kalau rugi cuma sedikit, kalau untung banyak banget.
Dan itu pada saat market one way misalnya. Itu kalau terjadi kayak gitu, percaya sama saya nggak dibayar tuh. Nah kalau robot-robot yang sekarang yang ngelawan tren, yang cuman ya kalau sideways, kalau harganya sideways seperti ini, robot menang terus bos. Coba kalau one way, berantakan. Tapi kalau ada yang bisa bikin robot one way, pasti nggak dibayar. Kenapa? Kan dia pasti pakai spread yang kecil. Yang penting adalah konsultan itu pinter banget mengelola resiko. Jadi ngomong sama klien itu resiko di depan. Jangan ngomong sama klien tuh profit di depan. Itu namanya iming-iming gitu loh. Pengelola dana kelas dunia, base-nya itu apa sih? Base-nya itu sebenarnya adalah risk management. Ngelola resiko, bukan profitabilitas, bukan. Profit itu nggak gede. Anda bisa lihat, 1 tahun itu mereka dapat cuma sekitar 50%. Setahun loh. Dan ini 1 bulan kan nggak nyampe 5%. Itu yang kelas dunia. Nah ini mentor baru kemarin ngejanji nama kliennya 1 bulan bisa 30%, 25%. Saya cuma tanya, nama lu siapa? Ada nggak di Google? Kagak ada. Bos, hedge fund kelas dunia aja cuma 50% loh setahun. Tapi mereka mengelolanya dengan resiko yang sangat kecil gitu loh. Mereka bisa mengelola resiko. Sebagai konsultan, untung 30%, tapi resikonya tahu nggak berapa? 100%. Bahwa metode yang dipakai itu harus mengutamakan pengelolaan resiko, bukan profit. Dan metodenya harus sudah di backtest, sudah teruji berapa lama. Jangan metode baru kemarin nemu gitu ya, pakai garis-garis gitu dijual gitu loh. Nanti ada namanya selendang apalah gitu. Ini mau jualan forex apa mau jualan selendang gitu. MA ditempel-tempelin, moving average dibikin banyak gitu. Metodenya itu harus masuk logika. Jadi konsultan ini kan sebenarnya dia memberikan suatu nasihat kepada kliennya supaya bertransaksi A, B, C karena alasannya masuk logika. Kadang-kadang ada metode yang nggak masuk logika. Pokoknya harga tuh kalau udah di sini biasanya balik. Bos yang ngomong biasa siapa? Enggak Riz, ini pasti. Bos yang ngomong pasti siapa? Begitu harganya di sell sama dia nggak taunya harganya naik, dia cuma ngomong gimana? Iya Riz, gue pikir harganya turun, nggak taunya naik. Dilihat sama dibaca. Siapa suruh mikir? Kan kita nggak pernah mau baca dan kita nggak pernah mau lihat. Mikir itulah yang sebenarnya membuat itu menjadi tidak logis. Metode itu juga harus sederhana. Jadi pada saat konsultan ini menyampaikan trading plan dan strategi tradingnya kepada kliennya, itu harus sederhana gitu. Jangan belibet gitu. Metodenya ribet banget, kayaknya apa? Kayaknya cuma dia doang yang paling bisa gitu. Hello, saya tanya, you lulusan mana gitu. Biasa-biasa aja sih. Jangan ribet-ribet banget gitu loh bikin suatu metode yang nggak masuk logikanya dari baik Bapak dan Ibu. Tentunya apa sih yang harus Bapak dan Ibu persiapkan? Yang Bapak dan Ibu persiapkan sebenarnya adalah yuk Pak, Bu, mau Anda mau jadi konsultan, Anda mau jadi marketing, Anda mau jadi klien, Anda mau jadi trader, jadi apapun itu belajar dulu. Percaya sama saya. Karena investor yang pintar adalah investor yang ilmunya terus bertambah. Karena investor yang nggak pintar itu bisa dibohongin sama tradernya, bisa dibohongin sama yuk jadi investor yang baik, yuk jadi konsultan yang baik, dan yuk jadi marketing yang baik. Apa sih yang harus diobrolin? Yang harus diobrolin adalah berapa banyak uang yang harus disediakan. Oke, itu namanya money management. Dan di situ matematika akan berperan. Kalau misalnya matematikanya kurang bagus, biasanya ngitung money managementnya belibet. Dan yang kedua tentunya Anda harus menguasai yang namanya ilmu ekonomi. Aduh Riz, susah gitu. Kalau susah jangan trading, jadi tukang tambal ban aja ya kan. Jadi mau nggak mau Pak Bu, untuk menentukan pair, untuk menentukan arahnya itu menggunakan analisa fundamental. Ya Riz, arah besar market kan nggak tahu. Itu salah satu komen yang ada di YouTube saya, dan saya cuma mengatakan bahwa bos lu kayaknya ngopinya kurang kental deh. Di mana-mana kalau kita nggak tahu arah market mau kemana ya nggak usah trading lah. Nggak tahu arah market kasih stop loss. Itu kan buat saya sih itu bodohnya itu berkelanjutan berserial gitu loh. Udah kayak TV series gitu, kayak drama Korea. Hobi saya Pak nonton drama Korea. Untuk menentukan arah market
dan pair apa yang perlu di tradingkan untuk saat ini, gunakan fundamental. Dan di mana entry-nya? Itu menggunakan technical. Nah, itu yang menggunakan metode statis. Entry dan exit itu pakai technical. Sederhana sebenarnya. Yang bikin ribet siapa? Tuh, orang-orang yang IQ-nya menurut saya IQ-nya agak-agak jongkok gitu loh. Kenapa? Technical lah diulik-ulik gitu loh. Dikasih gambar, dikasih ini, kasih robot, kasih apa. Kalau emang itu bagus, punya Anda bagus, robot Anda bagus, harusnya itu Departemen Sosial udah beli kali. Karena salah satu uang yang paling banyak di dunia ini itu adalah pemerintah. Pemerintah itu kan duitnya tidak terhingga. Pasti dia akan pakai robot Anda. Kok nggak dipakai? Cuman itu aja saya nanya, kenapa nggak dipakai sama mereka? Ya, apapun itu. Tapi yang jelas adalah kalau kita berbicara optimasi modal, kita akan bicara masalah berapa banyak uang yang dibutuhkan. Tuh, kalau konsultan nggak tahu berapa modal yang dibutuhin, hitungnya pakai risk and reward, dan itu dia bilang money management, Bapak dan Ibu bisa silakan usir tuh konsultan. Itu nggak masuk kriteria di dalam bisnis ini. Ada aturan yang namanya money management rules, dan dia harus tahu itu. Dan kalau namanya arah market itu kan paling gampang sebenarnya. Anda tinggal cari suatu negara yang ekonominya lebih tinggi, bagus, dan yang lebih jelek. Itu aja yang ditradingin gitu. Jadi kalau mau dipaparin berapa banyak pair di dunia ini. Kalau yang mau standar-standar aja sekitar 28 pair. Dan orang bodoh itu selalu ngomong bahwa saya jago di pair yang namanya Euro USD. Saya cuma ngomong bahwa, Pak, kalau Anda emang dari dulu pakai Euro USD, Bapak harusnya udah profit terus. Kadang-kadang kita pernah nggak berpikir bahwa kita ada seorang pedagang yang jualannya itu aja terus. Lama-lama kita tambah maju apa enggak sih? Zaman dulu itu saham, saham yang namanya minyak, tambang gitu, mineral, itu wah keren banget, tinggi sekali. Sekarang ada harganya nggak? Enggak, semuanya disodok sama siapa? Sama saham teknologi, sama Amazon, sama Tesla, BMW, Mercy. Itu dua perusahaan, itu kalau digabungin nggak, itu kalah sama kekayaannya Tesla. Semua yang berbasic teknologi tahun ini, dan Anda masih kepingin beli gitu saham-saham yang tidak ada urusannya sama teknologi. Dunia sudah berubah gitu loh. Kalau nggak ngerti ekonomi cara makro, Anda sebaiknya ganti konsultan deh Pak Bu. Kenapa? Itu bakal dikelecehin nantinya. Awalnya doang. Anda bisa bayangkan Anda taruh uang 100, 200, 300, 400, 1 miliar, tapi Anda nggak yakin sama orang yang kalau bikin konsultasi itu trading plan-nya nggak jelas, strateginya nggak jelas gitu. Hati-hati, uang Anda akan habis. Dan yang terakhir, kalau gunakan technical, itu kan cuma metode statistik biasa, dan itu datanya cuma volume sama harga, nggak usah diribet-ribetin terus dibikin yang aneh-aneh gitu loh. Biasa-biasa aja, cuma uang-uang kecil doang yang mainan technical mah. Uang-uang gede pakai technical, leher bisa putus bos. Menentukan entry dan exit aja sih sebenarnya technical itu. Coba Anda tanyakan orang-orang besar konglomerat itu, kalau trading forex pakai apa? Pakai grafik? Enggak. Pakai duit, dia bilang, pakai equity. Ya iyalah, pakai equity lah. Ya. Dan mereka menggunakan fundamental, mereka baca berita. Tapi apapun itu, simpulannya adalah konsultan Anda harus tahu apa yang namanya money management, apa yang namanya analisa fundamental untuk menentukan pair sama arahnya, dan di mana entry dan exitnya dia harus nguasain teknikalnya. Imperium strategi memang mengajarkan itu semuanya agar kita bisa menjadi konsultan atau investor terbaik dan teredukasi tentunya. Apabila tidak, tentunya Indonesia akan banyak sekali dibohongin sama konsultan yang menurut saya kredibilitasnya dan profesionalismenya perlu dipertanyakan. Bapak dan Ibu, apabila mau melihat Imperium Strategi dan rekaman dari webinar ini, Anda bisa buka di Imperium Strategi TV, dan
apabila diizinkan tentunya saya akan berada di Semarang pada hari Minggu tanggal 1 November. Bapak dan Ibu, kita buka ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Joshua. Baik Pak. Silakan Bu Eka bacakan pertanyaannya yang sudah masuk. Terima kasih Pak Reza untuk penjelasan dari materi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun Eka ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang di aplikasi Zoom-nya belum menggunakan nama asli karena masih ada yang menggunakan nama Redmi Note 9, Galaxy A6 dan Galaxy A9. Sementara udah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Pertanyaannya dari Bapak Laurentius. Pertanyaannya yaitu Pak, begini Pak, ada teman saya dan ini saya tahu persis dia itu trading dengan robot smart. Dalam waktu 1 tahun dia bisa beli mobil BMW dan sekarang beli rumah. Tapi dia saya lihat banyak punya member. Ini bagaimana menurut Bapak? Suatu saat apa robot itu akan nggak bisa trading lagi atau masuk money game? Iya, itu perusahaan jual robot. Gimana Pak? Ini pertanyaan dari Bapak Laurentius. Dari Pak Laurentius. Selamat sore Pak. Kalau udah setahun, ya money game lah Pak. Robotnya Bapak tanya aja. Dia kaya itu rada bukan dari robotnya sebenarnya. Dia kaya dari member get member. Dari member get member. Nah kalau kita sudah tahu kalau member get member atau multi level itu kan biasanya nggak jauh dari money game ya Pak. Kalau kita bicara money game, tandanya adalah orang itu sebenarnya kaya karena dia mendapatkan dari orang yang join. Tapi kalau udah nggak ada orang yang join, tentunya perusahaannya akan bubar. Gampang sih, tinggal Bapak tanya sebenarnya. Multi level nggak? Iya, ya udah selesai. Semua yang multi level Pak di bisnis forex itu udah pasti biasanya itu udah pasti yang namanya money game. Itu udah pakai skema Ponzi. Dan kalau itu bisa menghasilkan lebih dari 20% sebulan, itu harusnya Pak, harusnya sudah diambil Pak sama Warren Buffett itu. Udah jadi pengelola dana mereka. Logikanya kan seperti itu. Kalau baru setahun, Pak Mia itu, money game itu 2 tahun. Kalau GCG kan cuma sebentar. Mia itu 2 tahun Pak konsisten. Habis itu dibantai Pak. Membuat suatu percaya itu memang paling pintar Ponzi itu. Oke. Dan selama masih nggak ada yang lapor, ini masih hal-hal yang wajar-wajar aja. Ini yang repot sebenarnya. Jadi kan kita kan senangnya pas sudah ada terjadi pembunuhan diributin, tapi kita nggak pernah ngeributin bagaimana supaya pembunuhan tidak terjadi. Kita ngeributin setelah terjadi kebakaran. Kita nggak pernah ngeributin bagaimana mencegah kebakaran. Tapi apa-apa itu Bapak tinggal tanya, itu dia menggunakan multi level apa enggak? Ya, oke, makasih. Ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya Pak, saya teringat banyak sekali fenomena di Indonesia ketika mereka menawarkan edukasi atau metode tertentu. Beberapa tahun lalu memakai seorang artis yang mempunyai mobil Porsche. Jadi kalau difoto selalu di belakangnya mobil Porsche-nya itu. Nah jadi menurut saya banyak di Indonesia ini kurang bisa memahami atau membedakan yang mana gimmick, yang mana sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang sudah punya BMW, rumah, lalu dikatakan berhasil, apakah itu bisa dikatakan demikian Pak sebenarnya? Ya sebenarnya Pak yang namanya berhasil sama nipu itu kan beda tipis ya. Itu dia. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita nggak akan meninggal Pak kalau rezeki kita belum komplit semuanya yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang saya tahu. Jadi nggak usah nipu juga sih Pak untuk kita menjadi kaya. Kalau kata ya, kalau kata seorang ustadz dia bilang jangan menggonggong karena hanya ingin ditolong gitu. Nggak perlu ya kan, tidak perlu menjilat kalau ingin dilihat gitu.
Karena hidup memang tidak seanjing itu, ya nggak? Nggak usah lah, Pak. Intinya yang normal-normal aja ya, Pak ya. Yuk jangan bohongin orang, jangan tipu orang gitu. Berbuatlah yang normal saja. 15 tahun saya di Forex dengan kehilangan yang cukup banyak karena kebodohan saya mempercayakan uang saya kepada konsultan. Itu membuat saya menjadi seperti sekarang ini yang harus banyak lebih belajar lagi. Dan ujung-ujungnya memang kitanya yang harus di-upgrade supaya nggak ditipu. Ya Pak ya? Oke. Baik Pak, terima kasih. Silakan Bu Eka, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Reza dan Pak Jo. Ada pertanyaan masuk lagi Pak dari Bapak Tandiasa Ibrahim. Pertanyaannya, ada penawaran trading robot autopilot dengan sistem lengkap yaitu follow trend dan memakai 2 pair serta memakai asuransi yang tujuannya agar klien tidak menjadi MC. Asuransinya per 3 bulan. Baru perpanjang lagi. Bagaimana menurut Pak Reza? Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Tandiasa. Bapak Tandiasa, selamat sore Pak. Kalau menurut saya Pak, yang namanya trading itu nggak ada asuransinya Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh datang ke asuransi yang paling besar deh di Indonesia, mau AI ke AIA ya, atau misalnya ke Allianz atau Prudential atau ke Sun Life atau kemanapun yang menurut Bapak asuransinya besar, termasuk Bumi Putra ada, kalau nggak Jiwasraya yang kemarin dapat kasus sama Beni Cokro ya kan. Dan Anda tanya gitu, ada nggak kalau trading ada asuransinya nggak? Nggak ada Pak. Gimana ceritanya asuransi? Karena mau dia follow the trend itu adalah dia pasang robot ya Pak, saya kasih tahu. Dia pasang robot yang satunya buy, yang satunya sell di 2 account. Oke, kalau itu ketahuan nama broker gitu, dan itu bisa dijadiin trading balance, ujung-ujungnya itu Bapak nggak dibayar nanti. Tapi karena dia niatnya nipu, ya dia bisa gunakan akun demo gitu. Oke, nah kalau dia menggunakan akun demo, ya repot. Dan intinya adalah nggak usah ya Pak ya, jangan pernah percaya sama yang kayak gitu. Yang lebih baik adalah Pak, kalau Bapak beli robot itu pun nanti kalau terjadi apa-apa dengan Bapak, robotnya nggak bisa kok Pak Bapak berikan ke putra-putri Bapak, nggak. Tapi kalau Bapak punya ilmu, nanti Bapak akan dapat berikan ilmu itu ke putra-putri Bapak untuk mereka dapat mengelola uang. Bapak dan Ibu, sekaya apapun Anda, pada saat Anda mewariskan kekayaan itu kepada putra-putri Bapak, mereka nggak akan pernah bisa memanfaatkannya kalau mereka nggak bisa kelola. Orang yang pernah berkuasa di Indonesia 32 tahun dengan kekayaan yang cukup banyak, setelah beliau tidak ada, apakah keluarganya bisa kelola? Banyak Pak yang seperti itu. Nggak hanya keluarganya mantan presiden. Setiap orang atau keluarga yang ditinggalin harta yang banyak, tapi anggota keluarganya tidak bisa kelola, itu adalah sasaran penipuan. Sasaran penipuan untuk orang-orang yang bisa menjanjikan persentase yang tinggi. Dan biasanya di situ konsultan-konsultan forex mulai berjalan tuh Pak, memulai aksinya. Jadi lebih baik bagaimana Pak? Yuk belajar. Belajarnya di mana aja boleh Pak, yang penting belajar ya Pak ya, edukasi dulu. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Tandiasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak A. Apa ya ini ya? Bapak A-nya belum dibales namanya siapa. Pertanyaannya, cara jadi investor trader yang tepat harus bagaimana Pak? Apa harus ikut kelas trader atau bagaimana? Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak A. Oke, Bapak A. Singkat amat ya namanya, satu huruf. Iya Pak. Mungkin orang Sunda Pak, AA. Oh iya, itu ada 2 katanya. Oke, begini, Mister, Anda ingin menjadi investor, Anda juga harus smart, harus pinter. Kalau Anda mau jadi trader, Anda juga harus smart dan pinter. Masalahnya kadang-kadang kita ingin menjadi trader yang profesional, itu hitungannya cuma hari gitu.
Hari ini belajar, besok kepingin pinter. Hari ini belajar, minggu depan kepingin pinter. Untuk menjadi seorang jenderal butuh waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya dia mengabdi kepada korpsnya, angkatan perangnya. Baru dia bisa jadi jenderal. Untuk jadi dokter perlu juga waktu yang lama. Sekolah dulu, praktek dulu, baru ntar jadi dokter spesialis. Ini kepingin jadi trader handal, kadang-kadang kita terlalu naif gitu loh. Nggak pingin belajar, langsung jadi. Terus ikut seminar A, seminar B, seminar C yang sepotong itu dijadiin satu gitu. Itu ilmunya keracunan kalau menurut saya seharusnya. Kalau mau satu aja sampai selesai. Jangan dicampur-campur. Kalau mau berobat dengan satu orang dokter, udah selesai, baru Anda tinggalkan, baru masukin dokter yang lain. Jangan lagi belajar sama dokter A, gabung sama dokter B, dokter C. Itu akhirnya tuh nanti kayak komen di YouTube saya tuh. Pas udah floating, udah lama gitu, komplainnya udah sekitar 6 bulan kemudian gitu. Saya bilang, memang Anda pernah ikut pelatihan? Enggak. Gimana ceritanya? Anda beli obat gitu di apotek, nggak sembuh, Anda komplain gitu loh. Yang beli obat siapa? Anda. Uang siapa? Anda. Ke dokter enggak. Main beli keracunan, komplain. Dia nggak pernah tahu bagaimana baca aturan mainnya obat itu, cara memakainya. Jadi Bapak dan Ibu, yuk belajar dulu. Ada kok kelasnya. Ya, silakan Mbak Eka. Terima kasih Pak Reja sudah menjawab pertanyaan dari Bapak A. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Sechen. Pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasi emosi saat trading? Misalnya saat trading selalu mengharapkan untuk ingin mendapatkan lebih sehingga ujungnya batasan nilai uang habis. Mohon penjelasannya Pak. Bapak siapa namanya? Bapak Sechen. Oke, Bapak Sechen. Soal tulisan di saya di Galaxy A6. Iya Pak. Bagaimana mengantisipasi? Nah Bapak, ini adalah tugas konsultan Pak. Ini adalah tugas konsultan kalau Bapak nggak ikut edukasi. Jadi Bapak mau ikut edukasi ya, atau Bapak pilih konsultan yang terbaik, cuman itu aja kalau trading. Kalau Bapak nggak mau edukasi karena Bapak nggak punya waktu dan kayaknya agak nggak nangkep, itu Anda harus cari konsultan yang strict, yang bagus buat Anda. Konsultanlah yang dapat mengontrol Anda. Jangan cari konsultan yang memang ya baik-baik aja gitu loh. Ini menjadi konsultan, menjadi teman gitu loh. Konsultan itu tugasnya pada saat Anda greedy, dia akan menumbuhkan rasa fear atau rasa takut kepada Anda. Itu konsultan yang benar. Pada saat Anda mulai ketakutan, ya, dia dapat menimbulkan keserakahan Anda dan greedy Anda. Karena konsultan udah tahu banget gitu loh. Di sini bottom ya. Dan pada saat Anda sudah mulai takut, dia mengatakan bahwa di sini Anda harus mulai buy. Karena harga akan kembali ke atas. Takut terus diupayakan untuk mengembalikan rasa takut itu menjadi greedy. Setelah ternyata harga balik dan semua jadi profit, mulai dia greedy-nya keluar gitu. Money managementnya dilanggar semuanya. Dan apabila ini terjadi, Bapak dan Ibu sebagai konsultan harus membuat dia takut kembali. Jadi tugasnya konsultan itu mengatur supaya emosinya investor itu balance. Kalau investor terus suruh trading sendiri dan segala macam, ya udah itu mah nggak usah pakai konsultan Pak. Kalau Anda udah belajar ngapain pakai konsultan? Karena mentor Anda itu adalah konsultan Anda. Jadi ingat pada saat Anda ikut suatu pelatihan, itu mau nggak mau kok mentor Anda itu konsultan Anda. Jadi pilih yang baik gitu loh. Yang cocok dengan Anda. Kalau nggak cocok jangan. Ya kebayang dong saya ikut pelatihannya Pak Joshua. Tapi saya konsultasi sama Bu Eka. Kan nggak mungkin yang begitu. Buang-buang duit namanya. Satu paket lah. Ya.
Tapi kalau Anda nggak mau ikut pelatihan, Anda harus cari konsultan yang baik. Supaya Anda bisa kekontrol dalam hal transaksi. Oke, next. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Secen. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Ombud. Pertanyaannya, halo Pak, Bapak Ombud dari Lampung. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa yakin dana saya aman pada broker yang amanah? Sementara di kota saya tidak ada kantor broker selain kantor Solid Gold yang sudah besar isunya sebagai broker penipu dan banyak menyesatkan investor. Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ombud. Selamat siang Pak Budi dari Lampung. Saya kepingin loh Pak ke Lampung Pak. Pingin ke laut. Jadi begini. Broker sebenarnya nggak salah Pak. Broker tuh nggak salah, company itu nggak salah. Yang salah tuh oknumnya. Ya sama aja dong. Kan bukan begitu kalau negara kita ngomong gitu. Jadi begini maksudnya. Itu yang saya nggak berani nyebutin perusahaan, nama perusahaannya Pak ya. Perusahaannya SG gitu. Itu yang bandel itu oknumnya sebenarnya. Oknumnya di mana? Oknumnya mungkin disuruh sama manajernya. Manajernya suruh apa ya gitu-gitulah. Tapi secara yuridis dia aman-aman aja. Buktinya nggak ditutup kok sama OJK. Biasanya nyaman-nyaman aja sama Bapepti gitu loh. Tandanya kan perusahaannya bener gitu loh. Yang salah siapa? Yang salah dia nggak ngasih edukasi gitu loh. Dan yang repotnya lagi, kita tanpa edukasi kita masuk gitu loh. Kita masuk ke suatu wilayah di mana kita nggak mau luangkan waktu kita, tapi kita taruh uang kita, itu kan bahaya. Bapak dan Ibu investasikan dulu waktunya, baru investasikan dananya. Kita kan selalu taruh uang duluan, belajar belakangan, itu udah habis duluan gitu loh. Kenapa? Karena kepingin enak. Semua yang kepingin enak, itu pertamanya doang enak, kesananya mah selesai. Betul ya? Kalau nggak percaya coba Pak Joshua makan gula, pasti ntarnya diabetes. Oke, coba Pak Joshua makan jamu, itu nggak enak banget Pak. Tapi paling nggak corona sampai saat ini Bapak nggak akan kena tuh kalau minum jamu. Betul. Kan? Nah, semuanya rasanya nggak enak, itu belakangnya pasti bikin bagus. Bapak dan Ibu senangnya depannya enak gitu, senangnya yang manis-manis gitu loh. Itu kan mulutnya konsultan kan lebih manis daripada janji-janji anggota DPR ya kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka gitu loh. Pak, Bu, yuk edukasi dulu. Di mana terserah Bapak dan Ibu. Yang penting pinter aja dulu. Dan broker, semua broker sama. Bapak dan Ibu nggak bisa tahu kapan dia bangkrut. Ya. Dia kalau mau bangkrut aja gitu. Tapi intinya nggak usah dipikirin brokernya yang mana dulu. Pinter aja dulu. Setelah itu baru kita ngomong broker. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ombud. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Hamid. Pertanyaannya berkaitan dengan analisa fundamental. Referensi khusus apa yang bisa dijadikan acuan kita, Pak? Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hamid. Oke, yang berkaitan dengan Bapak Hamid ya. Sorry Pak. Berkaitan dengan analisa fundamental, referensi apa yang menjadi acuan? Pak, saya lihatnya TV Pak. TV aja itu jauh lebih mudah. Kalau saya pulang itu saya ada TV. Itu ada Bloomberg, ada CNN, ada CNBC, ada itu semua menyajikan data-data yang update masalah fundamental. Di situ saya tahu pair apa yang akan dikejar dan arahnya kemana. Terus gimana cara bacanya? Ya itu makanya Pak. Karena kita baca buku aja itu kan kita nggak ngerti. Itu harus ada penjelasannya sebelum Bapak membaca buku. Karena pada prinsipnya masak
sayur sop itu gampang Pak, kelihatannya cuman bening sama itu doang. Coba Bapak bikin, itu ribet Pak. Itu ada bumbunya lah, apanya dipotong begini. Ada aturan main untuk memasak sebelum kita membuat suatu masakan. Jadi kalau Bapak mau tanya referensinya, saya lihat TV Pak. Dan saya tahu banget kenapa Wall Street jatuh dalam beberapa hari ini. Alasannya apa? Tahu itu Pak. Dan ujungnya mau kemana? Saat ini apa yang dipegang? Itu clear, semuanya jelas. Dari situ baru kita ambil entry-nya di technical. Jadi technical itu yang terakhir. Kan ada orang yang bodohnya kelewatan gitu ya. Jadi technicalnya di depan, baru ngarang cerita ke belakang. Itu stres saya bilang. Itu namanya technical bisa ngatur fundamental. Agak-agak repot kalau saya ngobrol sama orang kayak gitu. Udah gitu ngotot lagi orangnya. Tapi ya sudahlah, apapun itu, Pak, yuk, yang namanya fundamental itu menentukan arah besar marketnya dan pair apa yang harus dipilih. Dan Bapak bisa lihat di TV kabel karena siarannya ada di situ. Saya lihat di situ, ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Reja sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Hamid. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Marcos Ricardo. Pertanyaannya, hasil analisa fundamental pada tren jangka panjang atau long term dapatkah secara periodik dipakai acuan pada trading jangka pendek? Bagaimana strateginya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Reja untuk menjawab pertanyaan. Halo Pak Marcos Ricardo. Ini bagus nih Pak pertanyaannya. Fundamental kan jangka panjang. Dapat nggak cara dipakai jangka pendek? Bisa. Scalper yang benar itu ada scalper yang mengikuti tren. Contoh trennya apa? Naik. Oke, naik. Dia buy. Sampai atas di close. Harganya turun, dia nggak sell. Begitu sampai bottom di buy lagi. Harga naik lagi. Oke, jadi kayak tangga. Harga naik, close, harga turun, koreksi, naik lagi di buy lagi. Terus begitu. Close, turun, buy lagi. Satu arah nge-buy-nya. Tapi bukan buy, turun, sell. Enggak. Itu cara menggunakan analisa fundamentalnya. Scalpingnya satu arah, jangka pendeknya one way. Jangan zigzag. Zigzag itu kan kalau untuk harganya sideways Pak. Kalau harganya one way, enggak. Anda harus pakai satu arah, begitu sell, jatuh, close, naik lagi, sell lagi, jatuh, close, naik lagi, sell lagi, jatuh, close. Bisa kok Pak. Dan itu biasanya dipakai sama kami untuk harian, ya. Terima kasih. Next. Terima kasih Pak Reja sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Marco. Selanjutnya Marcos. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari Bapak Cesen. Pertanyaannya, Pak, kenapa juga setiap broker tidak dapat menjelaskan lebih detail saat mau trading? Apa takut salah? Oh, ini mungkin terkait dengan konsultan yang ada di perusahaan tersebut, Pak. Jadi tadi Pak Reja sudah menjelaskan tuh bahwa konsultan itu harus A, B, C, D, kan gitu. Lalu ada oknum namanya. Nah, mungkin ini ditanyakan kenapa ada oknum yang ada di broker tersebut yang tidak bisa menjelaskan lebih detail. Kira-kira begitu Pak Reja. Silakan Pak. Baik, ya memang macam-macam Pak latar belakangnya. Ya. Bisa memang anaknya baru gitu ya, jadi nggak bisa nerangin gitu. Iya. Atau misalnya ya memang yang diterima kan nggak semua orang cantik itu IQ-nya kan bagus Pak. Iya, betul. Gitu loh. Kadang-kadang orangnya cantik, IQ-nya 300, tapi 300-nya satu keluarga gitu kan repot jadi gitu. Jadi mau tidak mau Pak gitu, bukan ditutup-tutupi, memang nggak ngerti gitu. Sampai manajernya juga mungkin juga nggak pinter-pinter banget gitu loh. Kenapa manajer nggak pinter? Ya dulu soalnya manajernya pernah habis banyak, terus akhirnya jadi karyawan di situ kan gitu Pak. Iya. Kayaknya pengalaman pribadi banget ya.
Tapi apa yang terjadi ya memang seperti itu gitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah mereka nggak mau belajar, Pak. Gitu loh. Kenapa mereka nggak mau belajar? Mereka dikejar target sama perusahaan. Ya, kalau broker-broker dalam negeri itu dikejar target. Gitu. Karena mereka nggak digaji. Jadi Bapak dan Ibu juga perlu tanya juga gitu. Sama konsultan ini digaji atau makan komisi? Ya kalau makan komisi ya pasti Anda disuruh trading terus lah. Iya. Kalau bisa ya tidak usah pakai edukasi, supaya nggak banyak mikir gitu. Kalau pinter kan banyak mikir, Pak. Masuknya enggak gitu kan. Nah, apapun itu Pak, biasanya kita tanya dulu gitu tuh. Anda tuh sebenarnya digaji nggak sih? Ya digaji Pak, tapi kecil banget. Itu mah di bawah kecil banget, mah ngeri Pak. Dia hidup dengan komisi, makanya dia melakukan apapun gitu. Ya karena perusahaannya juga ngasih duitnya nggak gaji gitu. Iya. Jadi Anda kalau dapat sekian baru nanti gajinya keluar gitu. Pak Bu tanya dulu gitu. Kalau broker luar beda lagi. Kerjanya cuma nyebar link aja tuh, ya kan? Sabet-sabetin link orang aja tuh, pindah-pindahin. Ujungnya edukasi, gitu, ujungnya jualan link gitu. Masuk ke tempat dia dapat rebate gitu aja udah. Bikin apa bagi gitu, yang gitu lah. Ilmunya nggak ada, ya nggak tahu lah. Tapi Bapak dan Ibu modelnya pasti beda antara luar sama lokal. Kenapa nggak dibuka semua gitu? Yang satu, semua kan dikejarnya sama uang, Pak. Edukasi itu lama loh, Pak, dan nggak menghasilkan uang, dan itu capek gitu loh. Iya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu wajar kalau mereka tidak disiapkan untuk menjadi konsultan untuk perdagangan Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Secen. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Yudi Daniar Isnadi. Selamat sore Pak Yudi. Pertanyaannya, menurut Bapak apa sih yang menarik dari trading forex ini sehingga banyak orang yang tertarik mencobanya padahal high risk? Tidak ada garansi, tidak ada asuransinya, dan modal bisa habis. Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yudi Daniar. Selamat sore Pak Yudi. Trading forex yang menarik, Bapak kepengen tahu. Manusia itu seneng judi Pak. Iya. Dan forex ini adalah sepertinya judi yang dilegalkan, tahu nggak Pak? Mengapa demikian? Ya iyalah Pak, kalau Bapak untung kan ketagihan. Kalau rugi penasaran, bukankah itu judi Pak? Dan kalau Bapak bilang ini high risk, ini adalah instrumen yang paling berbahaya di muka bumi ini, instrumen keuangan. Tapi Bapak tahu nggak bahwa motor paling besar untuk menghasilkan profit itu hanya di bisnis ini, Pak. Kalau tahu caranya. Hedge fund yang paling hebat pun di dunia cuma 54%, Pak. Trader terbodoh itu biasanya menghasilkan 5% sebulan. Jadi Bapak bisa tahu dong. Hedge fund aja bisa kalah Pak sama penghasilan trader dari bisnis ini. 60% Pak minimal. Karena kalau dapat 5% tuh biasanya tuh di apa ya? Dibully-bully tuh biasanya kalau di grup tuh ya kan Pak Jo ya. Iya. Investor dapat 6% tuh dibully gitu. Wah, yang dapat 20% keren, 10% keren gitu. Saya cuma bilang, hello, jangan suka ngebully orang. Kenapa? 5% itu Anda udah bisa ngalahin hedge fund dunia kali, saya bilang. 60% loh, biasanya cuma 53%. Oke. Dan ya itu, karena manusia senangnya judi. Dan yang jadi masalah, judinya dikasih di handphone Anda. Dan ini bahaya. Ya. Makanya buat saya, supaya ini nggak menjadi judi, harusnya kita menggunakan metode yang baik ya, dimana pada saat kita mempunyai metode yang baik tentunya ya, kita lihat nih metode yang mengutamakan pengelolaan resiko ini baru buat saya nggak judi. Kalau resikonya jadi besar buat saya judi. Oke?
Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Yudi Daniar. Selanjutnya ada pertanyaan masuk dari Bapak Edi Parianto. Pertanyaannya, saya budget minim tapi saya ingin ikut pelatihan dan kalau saya harus kredit bisa nggak? Ya, bayarnya kalau belajar tradingnya udah bisa menghasilkan. Pak Edi Parianto, mungkin Bapak bisa langsung tanyakan kepada staf yang mengundang Bapak ke webinar hari ini ya Pak. Benar sekali. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi Pak dari Bapak Nur Hasan. Pertanyaannya, Pak, saya Hasan dari Medan. Saya sekarang lagi trading, saya baru trading dari bulan Juni 2020, tapi saya sudah loss ratusan juta Pak. Apa yang mesti saya lakukan sekarang? Saya ingin ikut pelatihan Bapak kalau ada. Dan untuk Pak Hasan juga, ini pertanyaannya mungkin Bapak bisa menghubungi staf Bapak juga yang mengundang ke acara webinar ini ya Pak ya. Iya, tapi menariknya begini Bu. Pertanyaan Pak Hasan ini, apakah ketika sudah rugi ratusan juta tersebut, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Bagaimana menurut Pak Reza? Lanjutkan atau berhenti dan beredukasi, Pak? Selamat sore Pak Hasan dari Medan. Pak, saya turut nggak nyaman sebenarnya. Karena pada prinsipnya bahwa kehilangan uang ratusan juta dalam waktu kurang dari 6 bulan itu sama seperti saya kehilangan miliaran dalam waktu 5 tahun. Kalau seperti ini Pak, yuk Pak berhenti untuk menyalahkan siapapun. Bapak berhenti untuk menyalahkan konsultannya atau Bapak menyalahkan brokernya. Pak berhenti dan tarik uangnya semuanya mulai besok. Kalau bisa hari ini Pak. Karena saya tahu bahwa per hari ini kan bank udah tutup tuh, Bapak nggak bisa tarik uang. Tapi paling tidak Bapak udah berhentiin lalu di-clearkan kalau masih Bapak mempunyai konsultan dan konsultan itu pegang nomor password Bapak, minta Pak, hentikan, close semuanya, tarik uang Bapak semuanya. Itu adalah pesan saya dan saya cuma bilang sama Bapak, kalau ini nantinya menjadi buruk buat Bapak, berhenti Pak di Forex. Dan kalau Bapak ingin belajar, ya belajar aja Pak, tapi tidak untuk balas dendam. Bapak terlalu mahal untuk membayar suatu pendidikan Forex yang jumlahnya ratusan juta. Dan kalau ingin mengetahui dan bagaimana salahnya Bapak, biasanya rezeki itu akan datang kembali. Dan kami akan membuatkan program-program tertentu yang bisa mengembalikan uang Bapak yang jumlahnya sangat besar. Yang penting Bapak bisa kooperatif tentunya dalam pelatihan nantinya. Apapun itu silakan saja hubungi staf kami. Nanti kami akan ke Medan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Hasan. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Irawan. Selamat sore Pak Reza, selamat sore Pak Irawan. Bagaimana pendapat Bapak tentang trader-trader yang mempunyai gelar analisa teknikal internasional, semisal CSA, CFTA, dan sebagainya? Seberapa besar gelar-gelar tersebut menjadi ukuran seseorang sebagai konsultan forex profesional? Terima kasih sebelumnya dan sukses jaya selalu untuk Imperium Strategi. Terima kasih Pak Irwan. Sama ya Pak ya, kalau dia jadi konsultan, Bapak harus ingat ya Pak. Pak, yang namanya jadi konsultan itu ya mau gelarnya itu biasanya di perguruan tinggi atau apa, punya gelar gitu. Yang penting dia nguasai nggak ini. Matematik dia nguasain, ekonomi. Kalau dia nggak nguasain itu gitu, cuman jago profesor ekonomi aja belum tentu bisa trading forex Pak. Itu aja buat saya. Ini adalah suatu profesi yang khusus kalau menurut saya.
yang nggak bisa dipilah-pilahkan antara jago teknikal, jago fundamental, jago apa gitu. Salah satu member saya, kayaknya gaya banget gue punya member. Salah satu membernya Imperium Strategi itu ada ikut tes Pak untuk hedge fund, ya, ngambil sertifikat di Singapura sama di Inggris, itu dari 2.000 orang Pak. Itu sisa 5 orang dan salah satunya itu orang Indonesia dan orangnya Imperium Strategi, membernya. Oke. Bapak dan Ibu, saya cuma mengatakan bahwa pada saat Anda sudah dilatih, Anda bisa berkembang jadi apapun gitu. Anda bisa mengalahkan saya justru. Dan seorang pengajar yang bagus itu adalah senang melihat membernya itu bisa menjadi lebih baik dibandingkan dia. Seorang guru paling senang kalau ngelihat anak didiknya itu bisa jadi presiden, jadi menteri gitu loh. Kan seorang pengajar kan agak aneh ya, agak bodoh kalau misalnya dia senang lihat anak didiknya masuk penjara di Sukamiskin atau jadi penjara di Cipinang gitu loh. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi pengajar juga harus punya attitude yang baik gitu loh. Dan masalah gelar-gelar itu sama aja sekarang. Berapa banyak gelar di Indonesia yang lulus dari perguruan tinggi A, B, C, D gitu. Gelarnya panjang. Tapi saat ini mereka sudah sekarang ada di Sukamiskin tuh ada tangkap karena korupsi gitu. Itu pada orang pinter loh. Orang pinter kok aneh gitu. Tapi apapun itu saya cuma mengatakan begini. Kalau orang dapat punya ijazah, itu saya cuma mengatakan bahwa orang itu pernah lulus atau ijazah itu adalah tanda tamat dia belajar. Oke? Setuju. Ijazah itu adalah surat tanda tamat dia belajar, clear? Tapi bukan surat tanda dia pernah pakai otaknya dia untuk berpikir. Jadi Bapak tinggal lihat hasil karyanya aja. Banyak nggak orang yang komplain dengan metodenya dia? Bagaimana probabilitasnya? Berapa risk manajemennya? Profitabilitasnya? Backtestnya gimana? Masuk logika nggak yang dia ajarin? Tapi yang jelas Anda bisa lihat berapa banyak klien yang dihandle dan berapa banyak yang komplain. Itu jauh lebih menarik. Jadi Bapak dan Ibu, yuk jangan lihat gelarnya, tapi lihat apa yang ada di otaknya. Dan satu, pengajar itu harus amanah. Konsultan itu harus amanah. Ya, nggak boleh tidak amanah. Dan itu yang paling sulit. Jadi Bapak cukup tahu dia amanah apa enggak. Kalau enggak tinggalkan. Ya. Baik. Bapak dan Ibu yang namanya konsultan forex itu adalah yang paling banyak dimusuhin sebenarnya sama investor yang sudah habis banyak. Karena dengan konsultan forex yang tidak ada mutunya, itu dia bisa menghabiskan ratusan juta, bahkan dia bisa menghabiskan miliaran rupiah. Nah tentunya Bapak dan Ibu perlu tahu bagaimana cara mencari konsultan yang baik. Bapak dan Ibu harus tahu dia dari perguruan tinggi mana. Karena kadang-kadang gelar yang panjang pun itu hanya suatu tanda bahwa dia pernah ikut atau sekolah di sana. Tapi itu bukan suatu tanda bahwa dia pakai otak dia untuk berpikir atau dia pakai hati dia, karena konsultan harus sifatnya amanah dan tidak boleh nipu. Dia harus menguasai beberapa bidang ilmu yang nantinya akan terpakai. Dan kalau dia hanya menguasai teknikal saja, lebih baik Bapak dan Ibu tidak gunakan jasa konsultan tersebut. Karena konsultan itu paling, kalau menurut saya, yang paling jahat adalah pada saat investornya profit, dia minta bagian. Pada saat investornya rugi, dia tidak ikut ganti. Jadi buat apa konsultan seperti itu? Lebih baik Anda belajar sendiri.
Dan jangan lupa cek juga semuanya dan ketik semuanya namanya dia. Apakah dia pernah punya kasus apa enggak? Karena semua orang-orang yang bisnisnya kepercayaan itu hanya takutnya sama Google. Karena Google bilang jelek itu ya selesai itu nanti. Dia tidak bisa melakukan apapun. Bapak dan Ibu, setelah itu kita tahu bahwa namanya trading itu adalah mengatur resiko. Bukan ngurusin masalah profit. Jadi kalau trading itu harus jelas resikonya, harus minim, harus aman. Kalau nggak aman, sebaiknya jangan trading. Dan harus sudah diuji dan tentunya metodenya harus masuk logika. Dan tentunya harus sederhana. Bapak dan Ibu, kami akan ada di Semarang dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kota Bapak dan Ibu pada bulan depan. Terima kasih banyak atas semua diskusi dan sharingnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di minggu depan.